Halo, halo, welcome semua, welcome teman-teman. Ya, welcome teman-teman yang udah join. Nah, oke, sorry tadi ya, ada gangguan. Mungkin mungkin kita bisa ulang lagi. Kita bakal undang lagi nih, Ko Arvin nih buat join nih. Oke, mana nih Ko Arvin? Ko Arvin, panggung dipersilakan. Kita bakal invite narasumber kita hari ini. Halo bro, Oke, halo, Ko Arvin. Sorry, 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 sorry. iya nggak Wah, apa-apa, tadi nggak sinyal apa-apa. kayaknya nggak mendukung ya. Ini sekarang udah Iya, jelas belum ya? jelas-jelas aman. Aku pikir tadi dari tempatku, soalnya internetku juga agak bermasalah. Oke. Terus Iya, terus barusan nyangkut kayaknya ya. Pengen masuk gak bisa I- ya barusan ya? iya pas masuk kayak kembali ke video yang tadi sebelumnya, jadi kayak nyangkut gitu. Oke, oke, oke. Jadi kita ini mungkin tadi teman-teman yang tadi juga ya join ya. Mungkin perkenalan kita udah nggak perlu diulang lagi ya. Kita langsung Iya, lanjut aja nih berhubung durasi udah kepotong 10 menit nih kita nih gara-gara nggak iya, koneksi. Kalau iya di trading betul. mungkin ini bahaya kok ya. Iya betul. Kalau lagi trading bisa ARB sahamnya. Aduh, oke, oke. Jadi tadi mungkin ini ya. Balik ke pertanyaan yang soal kenapa Ko Arvin awalnya tuh terjun ke dunia investasi. Mungkin ini klasik tapi kita harus harus melihat dari banyak sudut pandang ya, kayak setiap orang mungkin alasannya beda-beda gitu. Nah, mungkin dari Ko Arvin tuh kenapa gitu pengen investasi awalnya. Oke, jadi basically kita tahu ya bahwa memang inflasi itu nggak bisa. Kita tahu ya bahwa inflasi itu nggak bisa dihindari, regardless tuh gede atau kecil ya. Jadi memang inflasi itu akan selalu ada gitu. Di benak kita itu akan selalu ada gitu. Bahkan even dari kita kecil pun harga harga makanan kan sudah jauh lebih mahal ya daripada sekarang gitu. Meskipun sekarang lebih diamplify lagi semakin cepat gitu inflasinya. Nah, cuma memang investasi ini adalah salah satu cara supaya kita bisa hedging kita punya aset sebenarnya. Makanya kenapa dari awal gua personally gitu ya, dari mungkin dari gua masih muda, dari gua kuliah gitu ya, gua mencoba untuk menyisihkan dana itu gua masukin deposito kecil-kecil gitu dulu ya sebelum kenal saham gitu. Nah, back then ternyata kan sebenarnya deposito itu kan tergantung dari suku bunga BI dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi otomatis returnnya juga nggak bisa, kadang itu nggak bisa mengalahkan inflasi. Meskipun kadang bisa gitu ya, tapi kebanyakan most of the times itu nggak bisa. Nah, that's why akhirnya terjunlah ke investasi saham. Mungkin sama kayak teman-teman gitu ya, yang baru mulai investasi saham gitu. Mungkin sama ya, di awal-awal gue juga nabrak sana, nabrak sini. Mungkin saham-saham yang kita beli pertama kali gitu ya. Mungkin saham-saham yang ibaratnya itu aman banget ya gitu. Aman banget dalam arti kita tahu produknya itu apa. Terus mungkin kayak pertama mungkin teman-teman tahu Unilever lah, terus BCA lah. Ya mungkin saham-saham itu ya yang kita investasikan untuk awal-awal karena nggak ngerti gitu. Nah, ujung-ujungnya kita kan dari situ kan kita belajar gitu ya. Oh, ini tuh ada loh sektor-sektor komoditas yang Indonesia memang jagonya di sana gitu loh. Nah, jadi dari situlah gue belajar investasi karena ya itu, karena gue mau mengalahkan inflasi itu sebenarnya dari aset yang gue punya gitu. Oke, berarti milih saham tuh ya oh, berarti kenapa bisa milih saham kan? Kan tadi katanya awalnya deposito ya. Terus tiba-tiba Ya, berarti milih saham. Nah, terus kan Ko Arvin juga banyak ya bahas soal konten soal kripto ya. Kayak ya. dari sisi market nya dari sisi teknikal juga ada. Nah, kenapa di saham tuh bisa bisa naruh porsi lebih gede gitu instead of di kripto? Apakah karena memang sahamnya duluan gitu dibanding kripto atau ada alasan lain gitu? Oke, kalau kita bicara soal saham memang by fundamental itu lebih lebih kita bisa cerna lebih mudah ya untuk orang awam terutama. Mungkin kalau untuk orang yang IT mungkin agak lebih lebih ini ya, lebih paham soal yang tadi yang di kripto karena mereka ngerti sekali soal blockchain dan sebagainya. Nah, karena gua ngerti kapabilitas gua gak sampai setinggi itu, makanya gua pribadi itu ibaratnya eh, menaruh duit gua di tempat yang gua tahu, gua ngerti gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sama gitu ya. Ketika teman-teman ngerti pada sebuah instrumen dan teman-teman ngerti banget, maka teman-teman punya confidence yang jauh lebih besar menaruh uang kalian di aset itu daripada kalian masuk ke aset yang lebih risky sebenarnya. Dan memang kripto kan sebenarnya volatile ya. Kalau kita lihat kan sangat volatile sekali. Nah, jadi sebenarnya aset kelas ini adalah aset kelas yang cukup baru dan cukup
cukup modern ya di saat-saat ini, baru hype itu baru-baru saat ini. Dan tentunya sebagai kita yang investor-investor baru, tentunya butuh waktu gitu ya untuk mempelajari aset-aset kripto ini. Terutama kripto kan banyak banget ya, nggak kayak emiten di bursa gitu. Kripto ada yang gunanya untuk security, ada yang gunanya untuk metaverse dan teman-temannya. Jadi makanya gue lebih banyak masuk ke saham daripada masuk ke kripto. Kurang lebih gitu sih. Oke. Sekarang sekarang kalau kalau boleh tahu mungkin posisi posisi investment Ko Arvin tuh lagi seperti apa nih? Apakah lagi banyak pegang cash atau mungkin memang udah banyak masuk nih di mungkin saham gitu? Oke, untuk di saham sendiri, aku personally buy cash ya. Mungkin sekitar masih 40-50%, karena terus terang masih 50-50 di saat-saat ini. Karena memang IHSG-nya juga sudah tinggi banget gitu ya. Kita bisa lihat saham-saham blue chip juga rata-rata rally, terutama BCA ya, yang luar biasa rally-nya. Nah, memang kita nggak bisa pungkiri gitu ya, tergantung dari sektor yang kita pegang. Cuma memang dengan IHSG shock, itu pasti ada shock off juga di beberapa sektor lainnya, termasuk second liner. Dan memang kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk melakukan averaging gitu ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamental cukup bagus dan teknikalnya juga belum patah tren. Jadi sebenarnya itu cukup menarik untuk kita pantau sama-sama gitu. Jadi so far aku masih 50-50 untuk saat ini. Oke. Optimis nggak kok tahun ini ISG bakal jadi 7.500? Gue personally optimis ya, sampai akhir tahun gue masih optimis. Mungkin menurut gue adalah IHSG mungkin akan menjadi the best performer ya di tahun ini, di luar dari indeks Turki, yang mana indeks Turki naiknya lebih dahsyat karena memang inflasinya yang luar biasa, lebih dahsyat juga dari kita. Jadi sebenarnya indeks Turki itu is not the best, tapi kita itu sebenarnya the best index lah untuk saat ini ya. Dan kita masih yakin bahwa eh, investor asing juga tidak punya pilihan lain menurut gua sih. Jadi Indonesia ini adalah satu negara yang very seksi buat mereka untuk investasi, karena mereka tidak punya pilihan lain menurut gua. Cuma tinggal masalah kita belinya di berapa, dan kita tahu position kita itu ibaratnya ketika kita beli itu risk-nya berapa persen sih dibandingkan reward-nya, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Tadi kan Ko Arvin bilang posisi cash saat ini baru 50% ya. Ya, Posisi portonya baru 50%, berarti masih sisa 50%. Nah, itu kira-kira Ko Arvin tuh nunggu apa sih? 5% lagi sisanya mau dimasukin gitu. Ada kejadian besar apa yang kayak Ko Arvin lagi kayak pengen banget nih baru ntar kalau misalnya udah itu datang gitu ya ada baru baru Ko Arvin berani beli. oke. Gue sebenarnya gini, menunggu kepanikan kepanikan orang ya. Jadi sebenarnya kan kita itu sebenarnya dalam berinvestasi itu kan sebenarnya kita membeli di harga terendah, di harga yang cukup rendah lah. Kita nggak bisa ngomong terendah, tapi harga yang cukup wajar gitu ya untuk kita beli. Nah, permasalahannya beberapa hari terakhir chances untuk kita dapat harga murah itu agak sulit gitu. Maksudnya dalam arti banyak saham yang sudah rally dan sebagainya, dan memang secara risk to reward nggak masuk. Dan memang kita bisa melihat dari suku bunga The Fed juga naik terus kan gitu loh beberapa hari ini, dan memang suku bunga BI juga punya tendensi untuk mengikuti. Nah, gue akan melihat ketika IHSG itu terkoreksi cukup dalam, itu adalah biasanya kesempatan kita untuk collect gitu. Jadi memang ada beberapa saham yang sudah rally panjang gitu ya. Oh, ibarat kita ngomong let's say saham bumi gitu, dari 50 jadi 220, habis itu koreksi ke 150. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak punya posisi, maka mungkin invest di saham bumi itu mungkin akan menjadi opsi. Tetapi kita harus pelajari lagi, apakah benar nih bumi ini punya potensi nggak sih ke depannya? Nggak cuma ibaratnya, oke, by technical, misalnya kita mau swing panjang. Kita ngomong teknikalnya, oke, retrace-nya di segini. Nah, cuma kita kalau mau tahu harga saham ini bisa bergerak lebih jauh, maka kita harus tahu fundamentalnya dulu dong. Apakah ini masih bisa ngebus harganya sampai ke sana? Atau apakah ada sentimen tertentu yang bisa membantu mereka naik, istilahnya membus harga saham supaya bisa sampai ke level itu. Nah, gue sebenarnya menunggu kepanikan-kepanikan yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika orang-orang panik, disitulah biasanya ada opportunity. Mungkin teman-teman sudah dengar quotes ini dari mana-mana, tapi ini ibaratnya gampang diomongin, tapi susah dilakuin. Jadi, kalau gue sih lebih baik begitu.
Oke, ini menarik nih yang Ko Arvin bilang. Berarti Ko Arvin kalau boleh saya simpulin berarti Ko Arvin ini sebenarnya tuh lagi optimis banget dengan market, tapi cuma lagi menunggu ya nanti saat-saat ada berita-berita kecil yang bikin market itu panik. Cuman Ya, sebenarnya untuk jangka panjang itu sebenarnya masih optimis banget. Nah, ya. eh, emang kalau misalnya di dalam kondisi semua orang panik, emang dari sisi Ko Arvin pribadi gitu ya, nggak ada gitu rasa kayak kok jadi beneran serem ya, kok jadi ngeri beneran. Nah, ini beneran beneran masih bagus apa ntar beneran bakal crash gitu. Jangan-jangan nanti malah kita sendiri gitu, kita yang udah punya pemikiran dari awal, bisa kita mau nunggu market lagi panik gitu. Tapi saat itu panik, kita juga panik juga gitu. Emang Ko Arvin nggak ada perasaan seperti itu? Oke, sebenarnya gini, ketika kita membeli saham di harga yang tepat dan di harga yang memang murah ya, kita bilang murah itu tidak hanya by technical tapi by valuation juga. Ibaratnya risk yang kita bisa dapatkan itu kecil sekali karena kita tahu perusahaan ini punya prospek, cuma kita menunggu gitu ya, menunggu di mana ada sentimen yang cukup besar yang bisa ngebus harga sahamnya atau memang earnings-nya bagus. Nah, itu kan yang beberapa kali terjadi. Teman-teman bisa lihat waktu tahun 2021 akhir, teman-teman kalau ingat harga coal itu naiknya signifikan. Tetapi di saat yang sama, harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Dan itu yang menyebabkan ibaratnya mereka divaluasi sangat murah. Nah, ketika ternyata harga coal itu naik signifikan, nah harga sahamnya juga mengikuti. Nah, itu yang teman-teman nggak ibaratnya harus tahu gitu, harus tahu apa sih yang teman-teman invest dan ngerti makroekonominya lagi lari kemana. Ketika teman-teman punya dasar itu gitu ya, teman-teman tahu dasarnya ini, maka teman-teman, aku yakin pasti ibaratnya nggak goyah gitu dalam menghold sebuah saham tuh nggak goyah karena teman-teman tahu apa yang teman-teman investasikan. Ibaratnya contoh misalnya, teman-teman tahu saham call lagi tinggi. Nah, cuma teman-teman ibaratnya ketika beli di harga tinggi, teman-teman kan pasti mau jual lebih tinggi lagi. Nah, kita harus tahu apa yang bisa membuat saham call ini naik lebih tinggi lagi. Apakah earnings-nya, atau memang ada sentimen ke depannya yang seperti perang Rusia dan Ukraina, atau apapun itu. Nah, jadi teman-teman bisa confident dalam meng-hold saham. Karena itu yang susah menurut gua. Dan itu nggak bisa diajarin, karena itu berdasarkan analisa masing-masing. Seperti itu sih, bro. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin market panik itu sendiri ya, ini kan lagi banyak banget nih isu-isu negatif ya. Contohnya lah kayak resesi lah ya. Katanya kan bukan katanya, bahkan itu kayak prediksinya itu banyak negara yang akan resesi, kayak negara-negara di Amerika, kayak Amerika sendiri atau mungkin negara-negara Eropa gitu ya. Bahkan bahkan Cina pun mungkin ada potensi gitu untuk resesi juga kan. Tapi mungkin Indonesia memang masih jauh lah ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin resesi berarti kan harus melihat dari market global juga. Nah, gimana pandangan Ko Alvin ngelihat soal resesi dunia ini gitu? Mungkin kemungkinan resesi dunia ini. Resesi dunia kemungkinan besar akan terjadi ya. Kalau kita lihat dari sekarang ya, kita melihat kan mungkin kita tidak bisa forecast beberapa bulan ke depan, tapi kita bisa lihat bahwa kemungkinan terjadi resesi itu sangat besar, terutama di global ya. Kita nggak bicara Indonesia dulu, tapi kita bicara global. Nah, kalau global, kita bisa melihat dua ekonomi besar adalah Amerika dan China. Nah, kalau kita lihat Amerika juga lagi sibuk naikin suku bunganya supaya mengurangi inflasi. Tapi di saat yang sama, China juga menerapkan yang namanya China COVID Policy, di mana mereka itu close down mereka punya negara supaya mereka bisa mengontrol COVID. Nah, dengan adanya itu, maka akan terjadi perlambatan supply chain di dalam ekonomi kita, yang mana kita tahu bahwa China ini supply barang itu ke banyak negara, dan ketika mereka lockdown, itu yang menyebabkan supply barang jadi terhambat, harganya akan naik, karena prinsip ekonomi sederhana, ketika suplainya sedikit, maka harga naik. Itu yang terjadi. Dan teman-teman kalau sadar, itu yang dilakukan China selama ini, dan kita melihat Amerika, itu juga sudah kelabakan gitu ya, melihat dari apa yang terjadi di saat ini. Nah, apakah ini ibaratnya geopolitical issue gitu ya? Apakah ini cuma China COVID policy ini bukan cuma ibaratnya dia tuh nggak benar-benar gitu ngelakuin China COVID policy, karena menurut gua pribadi gitu ya, mungkin analisa orang-orang bisa beda, tapi menurut gua pribadi agak agak aneh di mana satu distrik misalnya ketika 4 orang 5 orang COVID gitu tiba-tiba lockdown semua. Nah, itu kan agak aneh gitu ya di zaman-zaman sekarang. Nah, apakah ini adalah intervensi dari China untuk mengganggu Amerika? We never know. Tapi ini mungkin ada political issue di sana. Makanya kenapa sampai sekarang China tidak buka gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa put that in perspective bahwa ini ada dua
dua political country yang memang berkonflik gitu. Oke, itu mungkin teman-teman boleh cerna sendiri lah ya gimana Ya, kesimpulannya. Ini mungkin banyak banyak pro kontra juga soal kalau misalnya kita bahas kayak gini nih ya, Pak Arvin ya. betul. Bisa bisa ada yang mungkin ya bilang kalau misalnya Cina juga lagi usaha tuh karena properti mangkrak segala macam. Ada Betul. juga yang bilang ya Cina Cina juga lagi membangun kekuatan gitu melawan Amerika ya. Itu banyak banyak lah isunya lah ya. Kita juga ya bener kayak kata Pak Arvin, we never know sebenarnya apa yang terjadi gitu. Oke. Nah, mungkin ini udah banyak kali ya bahas makroekonomi, mungkin sedikit kita bahas soal kripto kok ya. Kripto ini Ya, kalau misalnya kita lihat mungkin setahun terakhir kali ya, setahun terakhir itu udah cukup downtrend parah ya. Mungkin big capsnya pun udah turun bisa 5% mungkin ada kali ya. Kayak ya. Bitcoin ya, gitu-gitu dari sempat 60.000 sampai sekarang Bitcoin jadi 20 ribuan lah ya. Nah, itu sebagai salah seorang investor kripto gitu ya. Kok Arvin tuh ngerasa gimana? Oke, sebenarnya kalau gue bilang eh, bottom dari kripto itu belum berakhir gitu ya. Kalau gue menilai ya, karena gini, lawan dari kripto ada suku bunga. Itu kita tahu sama-sama. Nah, yang menyebabkan naik suku bunga ada inflasi. Makanya teman-teman bisa perhatikan, ketika CPI gitu ya di Amerika Serikat naik, nah itu kriptonya down biasanya. Apalagi lebih dari konsensus. Nah, selain itu suku bunga juga sama. Nah, kapan investasi yang tepat di kripto adalah ibaratnya ketika suku bunga naik atau inflasi naik, tapi kriptonya nggak down. Nah, berarti ada tanda-tanda di mana ada seseorang atau ada big fund yang ibaratnya setuju bahwa titik ini itu sudah terendah. Nah, di situ biasanya. Itu adalah indikasi awal teman-teman mulai boleh DCA ke bawah. Nah, cuma apakah sekarang teman-teman nggak boleh dollar cost averaging dari sekarang? Menurut gua boleh, karena di titik ini pun sudah rendah sebenarnya. Sudah hampir dari top kan udah hampir 50-60%. Jadi sebenarnya untuk invest di kripto saat ini mungkin cukup oke. Tapi teman-teman harus sadar bahwa kripto itu banyak gitu ya, nggak cuma Bitcoin, Ethereum, mungkin banyak gitu ya. Nah, teman-teman pilih satu atau dua koin gitu ya. Satu Bitcoin itu udah pasti, satu lagi altcoins. Terserah altcoinsnya apa, tapi yang teman-teman percaya akan projectnya. Mungkin seperti itu sih insight-nya. Oke, berarti untuk saat ini teman-teman yang masih megang barang itu kayak masih harus bersabar ya, ngelihat portnya Masih harus makin minus sama. gitu ya. Oke, ini Betul, ini betul. mungkin persiapan mental buat teman-teman ya. Jangan 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 stres dulu, jangan gimana kita kita masih punya jalan yang panjang gitu buat dilaluin. Oke. Hmm, Tapi kita tahu ya, mungkin mungkin kripto tuh potensi ke depannya masih cukup bagus lah ya kok. betul, betul. Oke. Oke. Mungkin sebenarnya sebenarnya lebih ke tips sih. Kalau misalnya nanti kita mau averaging di saham gitu atau enggak, saham itu beda. Kita ngomongin di kripto dulu deh. Gimana gimana cara kita averaging down di kripto nih dengan kondisi yang sekarang? Oke, sebenarnya kan kita nggak pernah tahu gitu ya, damnya sampai kapan. Dan kita nggak bisa memprediksi juga. Mungkin by technical mungkin bisa, tapi belum tentu precise gitu ya. Belum tentu pasti ke arah sana. Nah, daripada kita menebak-nebak gitu ya, lebih baik kita cicil aja setiap bulan gitu kan. Ibaratnya kita nggak usah pusing. Harga berapapun kita cicil aja. Karena dengan catatan ya, dengan catatan kita tahu apa yang kita investasikan. Contoh Bitcoin misalnya, teman-teman invest sama Ethereum, dua ini. Karena teman-teman yakin proyeknya bagus nih, Bitcoin sama Ethereum, pasti digunain. Ya sudah, teman-teman invest aja setiap bulan, cicil aja. Mungkin cicil dalam modal yang kecil aja. Maksudnya sisihkan mungkin sekitar 5% dari penghasilan tuh oke. Jadi cicil aja setiap bulan. Ibarat kita dapat penghasilan gitu, dapat gaji. Mungkin 2,5% di Bitcoin, 2,5% di Ethereum, it's okay gitu loh. Maksudnya setiap bulan lakuin itu terus aja. Karena anyway, dollar cost averaging itu akan jauh lebih baik daripada kita nembak di satu harga. Itu pasti, karena itu by teori udah benar gitu. Cuma tinggal masalah kita kuat-kuatan lihat portofolio aja yang merah gitu aja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin tips untuk masuk masuk di saham apakah sama kok? Kita dollar cost averaging ini kita ngomongin soal topiknya investment kok ya. Ya, Nah, bukan di kondisi sekarang kita udah boleh juga nih DCA nih di saham-saham yang kita tahu itu bagus. oke. Kalau di saham mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di saham itu kita memilih saham-saham yang membagi dividen. Jadi satu kinerjanya bagus, yang kedua bagi dividen. Nah, ini dua kunci yang penting. Karena kalau dia misalnya at least ya, kita tahu performanya bagus, at least itu mengurangi resiko kita bahwa harga sahamnya turunnya signifikan banget.
Kita nggak ngomong turun turun gitu ya. Turun tuh kemungkinan ada, tapi nggak sampai ARB karena dia punya fundamental. Itu satu. Yang kedua, dia harus bagi dividen. Kenapa? Karena bisa aja, misalnya contoh kita di saham A gitu ya, sentimennya lagi nggak ada, tapi earnings-nya dia bagus. Nah, itu yang menyebabkan dividen yield-nya kan tinggi karena harga sahamnya masih di bawah. Nah, itu kita punya kesempatan untuk ibaratnya cicil-cicil supaya kita dapat dividen yield yang jauh lebih besar. Jadi, dua hal yang teman-teman harus tahu. Satu bagi dividen, satu punya kinerja yang baik. Meskipun dalam kondisi ekonomi apapun. Kecuali teman-teman main di saham yang siklikal ya. Kita ngomong batu bara itu siklikal. CPO itu siklikal. Nah, itu teman-teman harus tahu siklusnya kapan dia bagus, kapan dia jelek. Gitu sih. Dividen yield yang bagus tuh di range berapa persen kok? Oke, dividen yield yang bagus ya. Kalau bisa dapat 2 kali deposito, itu bagus. Kalau bisa dapat 2 kali ya. 2 kali deposito itu bagus. Biasanya sekitar di atas 7% lah. Itu udah oke banget gitu ya. Maksudnya kita mau dapat dari mana gitu di atas 7%. Jarang gitu. Oke, oke, oke. Di atas 7% ya. Oke. Mungkin terakhir kok, kira-kira ada nggak watchlist yang Corvin lagi pantau gitu ya, yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman gitu nanti buat buat mereka invest gitu ya. Mungkin DCA Oke, gimana? Oke, kalau aku personally untuk invest mungkin agak beda ya. Mungkin kalau dollar cost averaging mungkin kita bisa cicil aja big banks itu kita bisa cicil gitu ya. Dollar cost averaging itu boleh. Mungkin kalau sektor-sektor yang mungkin akan cenderung gerak ke depan gitu ya, mungkin teman-teman bisa pertimbangin properti itu oke karena gini, analisanya adalah eh, kita kan negara komoditas dan memang komoditas tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Dua komoditas paling besar tuh ada coal dan CPO. Ini kita kalau lihat datanya memang ekspor tertinggi itu dari coal dan CPO. Nah, ibaratnya gini, ketika inflasi tinggi, maka orang-orang yang manen CPO, ibaratnya ngeruk coal gitu ya dan jual ke luar negeri, mereka kan cuan habis-habisan kan. Maksudnya dari harga 100 jadi $400 batu baranya, CPO-nya dari berapa bisa terbang jadi 7.000 meskipun sekarang koreksi di 4.000 tapi harga still high. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh panen gede. Nah, ketika mereka punya ibaratnya cash-nya gitu ya, mereka akan invest di suatu aset yang sifatnya real, kebanyakan gitu ya. Contohnya properti. Properti itu adalah teman-teman bisa perhatikan korelasinya. Ketika inflasi terjadi karena komoditas, yang berikutnya apa biasanya cycle-nya? Properti biasanya. Teman-teman bisa lihat ASRI dari 100 jadi 1.000. Ya, itu sudah multi-bagger berapa kali. BSDE gitu ya, yang masih PBV-nya masih rendah, yang blue chip gitu. Itu 900 bisa terbang sampai 1.000 lebih gitu, 1.800. Itu sudah 2 kali, padahal blue chip. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangin. Satu lagi adalah konstruksi. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin konstruksi ini karena terkait dengan pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN kan ibaratnya sudah groundbreaking nih. Nah, pasti akan ada proyek-proyek ke depannya kan. Dan APBN tahun depan itu lebih berat ke konstruksi karena konstruksi ini sudah lama nggak jalan. Nah, ini konstruksi ini baru mulai lah. Jadi mereka akan dapat kontrak-kontrak baru yang akan menyelesaikan ibaratnya utang-utangnya mereka. Karena utangnya mereka kan sangat gede kan. Dan beberapa konstruksi itu sudah melakukan ada beberapa yang sudah rencana melakukan right issue untuk beresin utangnya. Jadi ini akan menjadi menarik gitu di tahun depan. Jadi dua sektor ini mungkin bisa dipertimbangkan karena mereka cenderung under value saat ini. Berarti untuk jangka waktunya sekitar sekitar setahun ya? Atau bisa lebih panjang daripada itu kok? Kalau gue ngelihat sih kalau dari flow ya, properti dan konstruksi itu sudah ada flow ya dari bahkan even dari bulan lalu. Tapi kan barusan terbang kan barusan. Sebenarnya terbang ini menurut gue adalah baru awal sebenarnya. Ini baru mulai. Nah, kalau teman-teman ibaratnya baru mau masuk atau ketinggalan, cari koreksinya aja. Nah, itu yang gue bilang. Ketika nanti market panik gitu ya, itu ada kesempatan teman-teman untuk beli gitu. Oke, oke. Oke, eh, mungkin terakhir banget deh. Ini ada nggak nih tips buat teman-teman nonton ini mungkin mungkin untuk invest gimana supaya bisa jadi kayak Ko Arvin gini nih, pengetahuannya Oke, banyak, berpengalaman gitu. Oke, gini, mungkin banyak yang tanya juga ya, mungkin di IG Live juga begitu, banyak banget yang tanya. Tapi prinsipnya adalah sering-sering ketemu orang, sering-sering belajar sama orang gitu ya.
Even kayak gua pun, maksudnya tidak semua industri gua ngerti gitu. Dan gua sering banget ngomong sama orang-orang, misalnya let's say orang itu kerja di bidang konstruksi. Nah, gua tanya, oh bisnis konstruksi itu begini, cara kerjanya begini. Dan sering-sering baca report gitu ya. Kadang report tuh membantu banget gitu. Maksudnya dalam arti kita ngerti sense of bisnisnya. Oh, ini tuh begini. Nanti kalau suku bunga naik, ini yang kena gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya contoh nggak ngerti nih, tiba-tiba nggak ngerti terus masuk ke dunia itu, terus nggak ngerti nih. Nah, teman-teman akan bingung ketika terjadi berita apa gitu. Teman-teman nggak tahu korelasinya kemana dan saham apa yang punya potensi, sektor apa yang punya potensi gitu. Nah, kalau menurut gue adalah satu belajar terus, eh, yang kedua adalah tetap belinya pada saat rendah dan jual di saat tinggi. Jangan beli pada saat tinggi nanti jualnya pas rendah. Itu kebanyakan orang begitu. Ketika orang sudah ibaratnya cari cari saham yang punya potensi, belum diomongin orang, tapi dia punya potensi ke depan. Nah, itu biasanya diamond di situ. Ada berlian lah di situ. Bukan di tempat yang rame, teman-teman nyari gitu. Kecuali teman-teman mau scalping ya, it's okay. Tapi kalau mau invest, jangan jangan mengejar kereta lah ibaratnya. Kita suka dapat harga murah, even kita beli baju, beli handphone kalau bisa diskon kan kenapa enggak? Ya sama. Beli saham itu juga sama. Seperti itu. Dan kita itu beli bisnis ya, bukan beli ticker code. Misalnya contoh beli BSDE. Kita cuma beli BSDE. Enggak gitu. Kita itu beli bisnisnya BSDE gitu. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Oke, thank you Kak Arvin buat sharingnya malam ini. Ini berguna banget ini ya. Banyak banget ini Thank you. ilmu-ilmu yang gak bisa dicari di mungkin di bacaan gitu di buku kalian. Oke, thank you Kak Arvin. Thank you juga buat teman-teman Thank yang you. udah join. Ntar kalau misalnya teman-teman mungkin mau lihat rekamannya ntar bakal ada ya di recordnya IG SSC gitu. Oke, thank you kok sekali kok. Thank you. Sehat-sehat Thank selalu. you. Richard. Thank Ya, you, Richard. Bye. Thank ya. you. See you kok di next kesempatan. Thank, Bye. thank you. Bye.